Oke, ini adalah data pembelian saya waktu benerin inverter ini. Ternyata Agustus tahun lalu ya. Dan ini saat saya benerin lagi ini juga Agustus 2024. Saya nggak nyangka ini. Ya kalau dihitung kayak gini berarti itu ya sekitar 1 tahun. Kebetulan. Oke, Tupperware 1000 watt 12 volt ini kembali bermasalah saat dikenai beban sekitar 250 watt, jebol kembali. Dan untuk kali ini kita coba perbaiki lagi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk ini sudah saya bersihkan, mari kita cek dulu untuk MOSFET finalnya. Seperti biasa, kaki drain dan source harus tidak bunyi, dan gate ke source juga harus nggak bunyi, berlaku bolak-balik. Dan sepertinya ini nggak sampai fatal karena untuk MOSFET finalnya masih aman. Namun untuk memastikan tetap kita harus memeriksa komponen-komponen yang bersandingan atau komponen pendukung seperti dioda, resistor, juga optocoupler. Ini fuse-nya ya pasti sudah putus. Untuk elko ini sangat jarang ya, elko kapasitor kayak gini jarang rusak emang. Dan ini untuk kapasitor utama memang enggak ada. Untuk kapasitor utama ini kalian bisa pakai 475 250 volt ke atas ya, 450 bisa. Ini saya adanya yang 600 volt ya, saya pasang itu aja. Untuk pengalaman ini nanti saya simpulkan ya kenapa kayak gini untuk Tupperware ini ya. Beban puncaknya sampai 1000, kemudian untuk beban kontinunya 500, namun faktanya juga nggak bisa dipakai kontinu 500. Nanti saya jelaskan. Dan ini saya pakai IRF yang nggak ada BBF nya ya, yang dagang. Saya nggak tahu untuk produk Cina ini ya gimana ya, untuk keasliannya pun diragukan gitu. Entah nanti ini jadinya kayak gimana. Yang komponen adanya yang di Indonesia yang ini ya kita beli ini aja ya, mau nggak mau kita mengalah ke Cina. Kalau Jepang kan ada standarisasi kepuasan konsumen itu diutamakan, jadi ya nggak salah gitu. Bukan memuja ya, tapi setidaknya kita sebagai konsumen ada rasa kepuasan tersendiri dan keamanannya itu terjamin gitu. Kemudian kita periksa, kita kasih suplai, kita periksa voltase yang masuk, tegangan kerja untuk MOSFET stek 1 ini di bagian DC nya ini sudah benar atau belum gitu. Ini saya merasakan ada kejanggalan gitu ya. Dan untuk kalian yang untuk MOSFET DC nya ini
jebol seperti ini, lakukan seperti yang saya lakukan. Oke, karena untuk supply gate itu harus terkonfirmasi, itu harus standarnya, jadi nggak boleh lebih ataupun kurang yang secara signifikan akan mempengaruhi kinerja si MOSFET itu sendiri. Jadi untuk voltasenya ini udah ditetapkan ya sebenarnya, ini tuh bermain di 5 volt atau berapa gitu untuk supply gate MOSFET ini. Ini saya coba kasih fuse sementara aja, nanti fuse-nya tuh kita benerin aja nanti ya. Nah ini untuk resistor R11, R12, R13 dan R14 ini harus kita periksa. Nah itu untuk jalurnya yang gate itu hilang atau terbakar, kita coba kerok saja. Ini saya ingin tahu aja ini larinya kemana gitu, ke lari ke R11 atau ke R12 gitu, sebelahnya kan sama aja, dan ternyata lari ke R11. Ini efek dari terbakarnya MOSFET ya. Dan untuk ukurannya itu yang ini R11, R13 itu sama, R12 dan R14 itu sama gitu. Untuk R11 ini ukurannya 1K, tadi dihitung diperiksa tadi 9,95, ini berarti masih bagus. Nah yang melar itu R12 itu sampai 400 ohm. Nah ini 400 ohm, dan R14 itu turun menjadi 69 ohm dari nilai seharusnya yaitu 100 ohm. Dan kebetulan untuk resistor SMD ini saya nggak punya untuk ukuran 100 ohm. Ini saya gantikan dengan resistor analog saja yang berukuran sama 100 ohm. Memanfaatkan ruangan yang ada di sebelah elko atau transformator itu, kita posisikan ke atas saja, dan seperti ini hasilnya. Jangan sampai kakinya itu bersinggungan atau nempel ya. Dengan cara ini resistor bisa dipasang. Nah, kemudian untuk IRF nya kayak gini 1404, meskipun dalam hati saya itu sebenarnya ragu ini asli atau enggak gitu, karena saat saya cek di datasheet di Chrome itu yang 202 ampere itu PBF, dan kalau kalian cek itu di marketplace jarang yang mencantumkan kode PBF di belakangnya, jadi timbul keraguan. Perusahaan Cina itu kayak gimana ya, barang Cina aja itu dipalsukan oleh Cina sendiri gitu, aneh kan Cina itu, dan meniru terus menjiplak dan sebagainya, itu nggak malu mereka. Sebenarnya bukan negara tirai bambu kalau menurut saya, negara penjiplak. Saya jadi presiden saya kasih julukan itu. Ngamuk lah usah. Ya opo ancene koyo ngono ya. Ya kalau sudah kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan aja, dan alhamdulillahnya bisa gitu. Ini sudah selesai kerjaan. Jangan lupa untuk cek resistornya ya. Oke, untuk kalian yang punya dan beli
eh, inverter Cina kayak gini. Tolong, meskipun ini PSW, untuk continue climb itu 500 watt jangan pernah atau jangan sampai pernah digunakan lebih dari itu gitu. Ini 250 sampai 350 watt kemarin itu. Sanyo 1 keadaannya rice cooker itu nancep gitu, jadi ya sekitar 350-an. Oke, saya akhir videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.